Oke semuanya, sekarang kita bakal belajar C++ gitu. Nah, ini adalah part pertama dari seri di C++ dan kita akan belajar pertama basic syntax. Nah, kemudian data types, operator, functions, classes and objects, templates. Dan ketika ada advance-nya ada lebih banyak hal lagi gitu. Nah, oke, jadi kita mulai dari awal dan kita akan belajar statements, identifier, pointers, reference, conditional, switch, loop, and for. Dan terus ini akan mulai 7.38 dan harapannya selesai 7.48. Kalian kalau bosan dengerinnya kalian lihat timernya aja udah berapa menit lagi belajar gitu. Oke, jadi pertama kita bakal lihat dulu di sini. Oh ya, gue di sini tuh gue pakai ID ya Visual Studio Code dan kalian kalau pengen nyoba coding juga kalian bisa ngikutin gue lewat pakai online compiler gitu. Nah, jadi tuh kalian kalau di sini tuh bisa cari C++ compiler. Terus kalian bisa cari yang pakai apa. Nah, kalian bisa ikut pakai online gd.com. Gd.com ini paling enak gitu dan kalian ranya tinggal chat aja run ini. Compiling program, terus hello world. Oke. Terus pertanyaan misalnya kayak ini kan seri basic banget kan. Jadi jangan takut untuk nanya apapun gitu. Gue bakal bales semua pertanyaan hopefully. Tanya jadi komen dan mungkin kalau ada input dan saran bisa gue baca. Bisa gue eksekusi gitu. Oke, jadi pertama kan kenapa pakai ID? Kenapa pakai Visual Studio Code gitu? Ya pertama karena downloadnya gampang, open source dan uh, banyak add-onsnya, extensions maksud gue. Nah, jadi itu terus kalau kalian lagi ngetik, lagi coding misalnya kalian pencet puts, terus nah itu ada recommendation kalian kira-kira mau naruh apa gitu. Nah, terus ntar kalau kalian buka kurung itu langsung auto buka kurung dan terus ada tanda kutip langsung auto tanda kutipnya. Kemudian juga dia ngasih tahu problem saya itu apaan gitu. Nah, misalnya dia ngasih tahu nih kayak expected semicolon atau titik koma after expression gitu. Makanya gue harus taruh ini. Sorry, salah ketik nih. Nah, tuh baru selesai problemnya hilang gitu. Jadi kalian nggak harus cari kayak salah gue mana ya gitu, nggak, kalian bisa langsung di problem itu dikasih tahu. Itu yang paling enak sih dari Visual Studio Code, walaupun sebenarnya ada banyak lagi kayak yang pakai itu juga, tapi gue saranin Visual Studio Code. Oke, jadi pertama kita bakal lihat itu di ini kalau nggak kelihatan. Oke, pertama ini kan bakal ya pertama kalau kalian mau pakai C++, kalian pakai hashtag include standard library-nya. Nah, library itu apaan gitu. Nah, kenapa kalian bisa lihat, oke sorry salah salah pencet. Kalian bisa lihat berbagai macam banyak library di sini. Nah, ini tuh ada banyak banget nih standar library-nya gitu. Kalian bisa scroll semuanya dan misalnya kalau kita mau pakai string class template, misalnya kalian pengen baca buat apa sih itu. Nah, ini terus bakal ngasih tahu gitu. University of char like objects which are non array bla 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 bla. Terus ini kan bakal ngasih tahu juga kalian bisa pakai apa aja gitu, functionsnya apa aja, elemen akses, iteratornya apa aja, operasinya apa apa dan seterusnya gitu. Dan karena kita bakal pakai standar input and output, ini kan CST IO itu artinya C standard input and output gitu. Nah, terus kalian bakal pakai CS Studio gitu. Nah, BTW ini juga file-filenya bakal gue kasih ke kalian gitu. Jadi kalian bisa bebas kalian download zip, terus kalian bisa otak-atik gitu. Dan mungkin nanti gue bakal bikin video tentang gimana cara nge-setup Visual Studio Code untuk pertama kalinya di Windows. Atau ntar gue taruh di link aja, kan ikutin linknya ya. Nah, misalnya good rule of thumb-nya itu gue saranin kalau kalian ada yang nggak ngerti, kalian coba pencet garis miring gitu. Nah, garis miring itu untuk apa gitu? Nah, garis miring di C++ itu tujuannya untuk nge-comment out di yang mau comment out sih. Misalnya kalian kalau mau comment out kayak gini, kayak kayak halo, saya uh, Raffi gitu. Nah, ini kan bakal nge-mess your code kan, karena ini kayak hello is undefined, expected ini gitu. Nah, yang kalian mau itu kalian adalah bikin komen gitu, karena kalian sebenarnya pengen komen gitu. Misalnya kayak kalian pengen kasih tahu kegunaannya itu apa gitu. Nah, kalian pengen komen gitu. Jadi kalau kalian lagi ngasih coding itu ke orang atau kalian pengen lihat coding yang kalian udah bikin, kalian ingat itu sebenarnya buat apa gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi kan kelihatan kalau kita di comment include test studio itu dia nggak bakal ngerti puts itu buat apa gitu. Nah, makanya di library itu ditersediakan puts itu untuk apa di standar library-nya CS Studio. Nah, terus ini adalah standar body-nya gitu, apa ya? Uh, function dari function umum C++ gitu, kayak bilangnya block of code-nya gitu. Kalian bikin int main, terus ini buka kurung tutup kurung, terus ini adalah ya squarely bracesnya. Nah, di dalam function itu kan tulis function itu mau ngapain sih gitu. Nah, ini kan main itu tuh apa ya? Entry pointnya C++ program gitu. Ini bakal di call sama operating system. Nah, jadi tuh misalnya terus terus gimana ya? Setelah dari contoh-contoh fungsionalnya bakal dikasih tahu yang ke ini kok. Misalnya kayak gimana kapan kita pakai function yang kayaknya ada di sini gue pakai, atau di sini belum dikasih tahu ya. Pakai void. Oh, belum.
Oh, oke. Jadi gini aja. Untuk bikin panggil satu function untuk melakukan hal yang tersebut, hal yang lain berdasarkan function yang lain, itu sedikit kompleks gitu. Atau at least belum dalam silabus ini. Dalam silabus ini kita pakai int main aja dulu. Nah, kalau kalian mau penasaran, kalian bisa lihat di playlist yang lain kalau tentang penggunaan function yang lain. Misalnya kita pakai void, main gitu dan seterusnya. Nah, terus kan di sini kan paling basicnya itu kita bikin puts hello world gitu. Jadi tuh puts itu artinya dia bakal ngeprint out. Misalnya kalau kalian bilang kalian ganti di sini jadi hello gun, dia bakal ganti jadi hello gun. Jangan lupa di save dulu di ini hello gun. Dan ya, itu buat statement itu aja lumayan basic kan. Nah, terus identifier. Nah, jadi kalau kalian pengen pakai angka misalnya, dia tuh harus tahu apakah suatu angka ini tuh berupa atau suatu inputan ini kalian kasih ke variabel, dia tuh harus tahu kalau itu berupa integer atau suatu float atau suatu string. Nah, di sini adalah yang saya lakukan. Karena C itu low level programming language, maka kalian harus tahu setiap variabel itu sebenarnya tuh bentuknya apa gitu. Nah, kalau di sini int itu artinya adalah integer gitu. Nah, maka dari situ gue bikin int x sama dengan 7. Artinya adalah value 7 akan dimasukkan ke x, dan setiap kali x dipanggil atau di print, dia akan nge-return x dalam value-nya gitu. Nah, gimana cara kita ngeprint suatu x-nya gitu loh gitu. Nah, kita bikin kayak gini, tanda kutip, x is persen %d slash n. Sebenarnya slash n itu nggak perlu sih, slash n itu sebenarnya untuk suatu kayak enter gitu. Nih kalian bedain kalau gue pakai slash n sama nggak pakai slash n ya. Misalnya ini gue bikin lagi di sini, terus gue bikin integer y equals 69. Terus kalian bikin lagi di sini y di sini, terus di sini y-nya. Oke. Oke, gue scroll bawah titik koma. Terus kita run. Nah, terus kan kalau kalau kalian nggak pakai slash n, ini akan terjadi. Jadi dia nggak bakal pakai enter gitu, kayak ya ke bawah gitu. Terus kalau kita pakai slash n, nah dia bakal enter ke bawah gitu. Jadi x is 7, y is 69 gitu. Nah, terus kita lanjutin nih. Kenapa pakai persen %d? Jadi kayak struktur dari apa ya, line ini tuh apa sih gitu. Jadi kan x is persen %d gitu. Persen %d itu akan mengisi sesuatu yang kalian isi di setelah titik koma dan komanya gitu. Nah, misalnya kalau gue bikin yang itu di sini misalnya hasil. Nah, terus gue di sini kan, di sini kan x kan. Nah, maka dari situ di koma x-nya itu kan akan menghasilkan angka 7 kan. Nah, tapi kalau di sini gue taruh y kayak tadi di bawah, maka dia akan hasil persen d-nya itu akan menjadi y, hasil dari y gitu. Coba kita coba. Ya, hasil 69 ya kan. Dan ini error word tadi yang gue taruh. Oke, tinggal 3 menit lagi ya guys. Ternyata dikit juga ya. Terus pointer gitu. Nah, pointer ya seperti halnya gitu ya, nge-point out. Tadi gue mau 738 ya, segitu ya. Terus ya udah, jadi tuh di sini kita gue bikin lagi. Jadi gue mendeclare suatu integer, integer x akan memiliki nilai 1, integer y akan memiliki nilai 2. Dan terus pointer itu dimulai dengan asterisk atau bintang, kata cagian bintang, dan ampersand atau d itu akan menjadi reference atau reference kemana gitu. Nah, jadi z ini akan point out nilai gimana ya, jadi gini, jadi kayak si ini kan artinya kan pointer z mengreferensi ke x kan. Nah, jadi artinya adalah si nilai z akan menyimpan nilai dari x. Nah, di mana nilai dari x itu adalah 1, maka kita expect ketika z di print itu akan memiliki nilai 1. Nah, kalian udah kayak, kok kayak kompleks banget sih, emang ini buat apa sih? Nanti bakal banyak implikasinya gitu, kenapa kita pakai reference, kita pakai pointer gitu. Nah, tetapi untuk basicnya kalian ngerti-ngerti aja dulu, kayak basicnya itu kayak oke, gue pakai pointer buat kayak gini, dan gue pakai reference itu buat apa gitu. Nah, kita print out, kita run. Nah, z adalah 1 kan, karena dia itu nge-reference ke nilai x. Terus lanjut lagi berarti ke references. Nah, oke, ini akan menjadi lebih kompleks. Oke, gue bisa ke bawah ini ya. Nah, menjadi lebih kompleks sedikit gitu. Nah, pertama yang kita lihat itu adalah uh, kalau sebuah program akan ngebaca line-nya itu berurutan, line 1. Kalau di sini line 1 sampai line 25. Dan ketika kita melakukan overlapping, akan suatu hal akan terjadi gitu. Either nilai suatu variable itu tergantikan atau bisa ditambah dan terus seterusnya. Oke, jadi gue lupa ngasih tau kalian kalau misalnya kita juga bisa melakukan ini. Ntar aja deh udah. Sorry labil. Oke, jadi gini dulu. Nah, di sini gue bikin kan kalau x, variable x itu memiliki nilai 1. Kemudian gue bikin lagi y akan mereference nilai x. Nah,
terus gue bikin lagi pointer Z akan mereference nilai X. Nah, yang sebenarnya terjadi di sini adalah, bentar, sorry, tinggal gue sakit. Nah, Z itu kan mereference nilai X kan. Ketika nilai X-nya itu akan dimasukkan kepada Y, nah maka uh, si Y ini akan memiliki nilai satu. Dan ketika di sini nilai Y-nya itu dipanggil lagi di sini di apa yang reference pada X, maka di sini akan menjadi satu. Sorry, ini X-nya itu langsung ke X. Berarti di sini kondisinya si pointer Z memiliki nilai satu kan. Nah, tetapi gue bikin di sini Y sama dengan 3 gitu. Nah, karena programnya itu baca dari 5 ke 11 dan dia tadinya ngira kayak, oh, si Y itu tadinya ini loh, satu loh, tetapi ketika pas dia kesini Y sama dengan 3, maka Y akan menjadi sama dengan 3 gitu, karena Y itu udah nggak lagi nge-refer to X, dia udah dikasih nilai 3 gitu. Nah, maka si Y-nya itu malah mengubah X, karena X itu yang tadinya satu akan menjadi 3 di sini gara-gara nilai value Y itu menjadi 3. Oke, ini bakal tergantung orang juga sih. Kalau kalian nggak ngerti tanya aja di komen ya. Jadi gue bisa kasih private session setiap dari kalian gitu. Nah, terus ngedik di sini tuh kita bakal ngedeclare variable A gitu. Dan untuk kesini dulu. Nah, jadi tuh aduh. Uh, kita dari sini dulu kali ya. Yang A-nya itu nggak usah diabaikan, gue comment out dulu berarti di sini, terus gue di sini gue comment out. Nah, biar kalian ngerti di OZ udah ada. Pointer Z udah ada, tapi comment out dulu deh. Nah, nah, coba kalian tebak dulu nilai X-nya itu kira-kira apa dan nilai Y-nya itu kira-kira apa. Oke, udah. Aku di sini ada print satu lagi sih nilai Z, pesan gue udah komen. Hmm, nilai Z. Oh, wait, what? Kesan gue nggak disuruh ngeprint nilai Z. Oh, sorry, gue belum save. Oh ya. Nah, nggak ada nilai Z. Soalnya tadi kan ini gue comment out kan. Jadi itu sebenarnya esensinya di comment out itu nggak bakal ke print, nggak bakal kebaca programnya bahkan. Jadi dia nggak bakal do anything. Nah, terus kan di sini kan nilai X ada 3, nilai Y adalah 3 gitu. Did you get that right gitu. Terus kan di sini kan X akan menjadi nilai 3. Kenapa? Karena tadi udah gue bilang kan. Nah, ketika X itu sorry. Ketika si Y-nya itu reference value ke X, dan ketika X-nya itu kayak, oh oke, gue bakal menjadi nilai sama dengannya si Y yang gue reference gitu. Dan terus ketika Y-nya itu diganti menjadi 3, nah maka X akan mengganti mengubah nilai X gitu. Nah, contohnya itu kalau misalnya kita ganti di sini jadi 32, hal yang sedang diharapkan itu akan menjadi X sama 32 kan. Dan terus di sini nilai Y-nya itu kan sama dengan 3 kan. Dan terus kita lihat lagi Y sama dengan 3. Oh ya, nilai sama dengan 3 gara-gara di sini simply Y sama dengan 3. Dan ini ketika 32, maka dua-duanya akan menjadi 32. Nice. Oke, sekarang kita bahas yang satu lagi yang di bawahnya. Nah, ketika ya ini udah lumayan obvious sih. Jadi di sini gue ngedeclare variable integer a sama dengan 4, dan di sini tuh gue ngedeclare kalau z sama dengan ampersand a gitu. Nah, berarti si z ini akan nge-reference nilai a, yaitu adalah 4, dan a itu juga nilai 4. Terus kalau kita run, hasilnya dua-duanya 4. Oke. Oke, jadi that's all for today tentang reference dan pointer. Kalau kalian ada pertanyaan yang ngeganjel, kalian feel free to comment out di bagian comment section, and I'll see you guys later. Oh ya, BTW setelah itu kita akan bahas tentang conditional pre-string. Gua kira kayaknya kita harus jelasin for loop dulu. Jadi gua agak salah di sini. Kita harus jelasin for loop dulu baru kita ngejelasin while dan lain-lain. Okay, I think that's all for today. I'll see you guys soon.